kita tidak keluar, hanya keluar untuk hal yang penting. Sepertinya seumur saya hal ini baru terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga, kita di rumah, kita tidak kemana-mana, stay at home. Jadi kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi saya percaya setiap orang-orang percaya selalu melihat hal-hal yang baik dalam kondisi apapun. Amin. Lihatlah hal-hal yang baik dalam kondisi apapun. Jadi mata kita, diajari pikiran kita, hati kita untuk melihat hal-hal yang baik dalam segala kondisi. Jadi melihat hal-hal yang baik dalam segala kondisi. Jadi kita mampu melakukan. Itulah orang-orang di dalam perjanjian yang baru, melihat hal yang benar di dalam segala kondisi. Kita tidak diajari untuk melihat kekurangan. Kita diajari Tuhan untuk melihat kelimpahan. Amin. Kita tidak diajari Tuhan untuk menyadari hal-hal yang buruk. Kita diajari Tuhan untuk menyadari hal-hal yang baik. Jadi, saya percaya jemaat Tuhan selalu punya alasan untuk bersukacita di dalam segala suasana saat-saat ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ayo, boleh dibuka? Filipi 12 ayat 13. Wah. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Dan ketik tadi ada yang diketik. Oke, saya akan bacakan. Bapak Ibu sudah datang? Siapkan Alkitab Anda atau handphone Anda yang ada Alkitabnya. Jadi semua jemaat Tuhan dan sahabat-sahabat saya ajak untuk memiliki handphone yang punya Alkitab. Karena isi yang terbaik dalam handphone itu adalah ketika ada Alkitabnya. Karena itu firman Tuhan, Anda bisa membaca firman Tuhan di mana saja. 1, 2, 3 kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu, ayat ini menjadi suatu perdebatan, bukan menjadi suatu bahan argumen. Boleh sambil minum. Sampai saat ini yang mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada orang berpikir ini ayat supaya kita mendapatkan keselamatan. Ada orang berpikir seperti itu. Jadi kita lakukan ini untuk kita selamat. Ada juga orang berpendapat kita lakukan ini karena kita sudah selamat. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang ini? Apakah kita mengejarkan keselamatan kita supaya kita selamat, atau mengerjakan keselamatan ini karena kita memang sudah selamat? Ada orang berkata kita harus kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, kita kehilangan keselamatan.
atau kita tidak akan selamat kalau kita tidak mengerjakan keselamatan. Jadi mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, keselamatan itu, melakukan hal-hal yang Tuhan suruh, supaya dia yakin saya selamat. Jadi dia orang berlomba-lomba melakukan, rajin ke gereja, banyak berdoa, banyak menolong orang dan sebagainya, dengan berpikir saya sudah kerjakan supaya saya selamat. Kalau saya tidak mengerjakan keselamatan ini, saya bisa kehilangan keselamatan. Begitu. Ada orang berpikir seperti itu. Apakah yang Alkitab katakan seperti itu? Mari kita lanjut. Jawabannya ada di ayat 13. Next verse. Ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jawaban dari pertanyaan yang tadi yang saya ucapkan, yang saya tanyakan, di jawabannya ada di sini di ayat 13. Karena kenapa kita mengerjakan? Kenapa harus? Memang harus kok mengerjakan keselamatan. Gak boleh kalau lagi senang kerjakan, kalau tidak senang tidak kerjakan. Gak seperti itu. Itu namanya orang gak mengerti keselamatan. Itu orang namanya mungkin juga belum selamat kali, atau tidak mengerti, sudah selamat tapi tidak mengerti. Tapi ayat 12 dikerjakan, alasannya ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam versi bahasa Inggris atau versi aslinya menolong kita. Ayat 13 berkata, mengerjakan di dalam kamu, versi berbahasa Inggris selalu dan banyak menerjemahkan walk in, mengerjakan di dalam. Tuhan mengerjakan di dalam kita, bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan bekerja di dalam kita. Walk in ayat 13. Karena Allah telah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, anugerahnya. Walk in, mengerjakan di dalam kamu keselamatan itu. Jadi Tuhan telah mengerjakan keselamatan di dalam kita. Dia mengerjakan. Kita adalah baik Allah, di mana Tuhan tinggal di dalam kita. Walk in you, walk in me, walk in us. Christ is in us. Christ is in you. You are the temple of God. Kamu adalah bait Allah. Dia bekerja di dalam, dia ada di dalam kita, mengerjakan keselamatan. Dan hanya orang percaya yang disebut bait Allah. Hanya orang percaya yang ada dalam Tuhan. Jadi roh Tuhan, tubuh bait Allah tidak ada di luar orang percaya. Hanya orang percaya yang disebut bait Allah. Hanya orang percaya yang ada roh Tuhan di dalamnya. Roh Kudus tinggal di dalamnya. Kalau bukan orang percaya, dia adalah orang berdosa. Orang yang tidak kudus. Orang yang tidak dikuduskan. Tuhan yang kuduskan. Bukan perbuatanmu atau perbuatan saya yang menguduskan Anda. Yang menguduskan kita adalah Tuhan. Ibrani 10:10 berkata, kau telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darah anak domba. Jadi Tuhan menguduskan kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Dan dia bekerja di dalam kita. Dan Tuhan bekerja di dalam kita. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Walk in you. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Karena Tuhan telah bekerja di dalam kamu. Ayat 12 kembali. Maka kamu dan saya kerjakanlah keselamatan itu. Walk out. Kerjakan keluar apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam. Amin. Bapak Ibu, menolong kita ini
Jadi karena Tuhan telah bekerja, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kerjakanlah keluar keselamatan itu. Orang yang tidak diselamatkan tidak bisa mengerjakan keselamatan. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi kita harus percaya sola gratia, sola fide, sola scriptura. Kita harus percaya bahwa keselamatan kita adalah hanya oleh karena kasih karunia. Jadi kita diselamatkan bukan hasil pekerjaan kita. Katakan jangan kamu bermegahkan diri. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena kita telah diselamatkan, artinya pekerjaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ini jelas bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Karena alasan kita diselamatkan, karena Yesus mati di kayu salib. Dan Yesus telah mati di kayu salib. Apa bukti pembayaranmu? Apa bukti keselamatanmu? Tunjukkan salib. Amin. Itu. Apa bukti engkau diselamatkan? Tunjukkan salib. Makanya kita melakukan perjamuan Tuhan. Yesus suruh supaya kamu diteguhkan bahwa kamu telah diselamatkan, bukan akan diselamatkan. Kamu telah menjadi, kalau kamu seorang laki-laki, kamu telah menjadi laki-laki, bukan akan menjadi laki-laki. Kalau kamu seorang perempuan, kamu telah menjadi perempuan, bukan berusaha bergaya perempuan supaya kamu seorang perempuan. Benar ya Bapak Ibu? Saya pakai dasi begini karena saya laki-laki, makanya saya pakai dasi model begini. Saya tidak memakai dasi begini supaya saya disebut laki-laki. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk diselamatkan. Kita mengerjakan keselamatan karena kita sudah selamat. Dikatakan begini, Paulus berkata kepada orang-orang Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau Paulus berkata saudara-saudaraku yang kekasih, artinya orang-orang itu adalah orang-orang percaya. Amin. Orang-orang itu adalah orang-orang percaya. Jadi Paulus berkata di sini kepada orang-orang percaya. Kita perlu di waktu membaca Alkitab, kita perlu melihat konteksnya. Saya selalu sampaikan, membaca Alkitab itu penting sekali lihat konteksnya, supaya tidak salah paham, supaya tidak salah dipahami. Konteksnya apa? Apa yang dibicarakan? Paling penting lagi, apakah itu sesudah salib atau sebelum salib? Karena Alkitab kita dibagi dua. Alkitab kita ini dibagi dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana disebut mulai perjanjian lama? Setelah Yesus berkata sudah selesai, titik itulah perjanjian baru. Ke bawahnya adalah perjanjian lama. Jadi firman itu apakah dikatakan di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Karena perjanjian lama selalu berkata, lakukan ini supaya kamu. Itu lihat, kalau dibahasakan sederhana, perjanjian lama itu berkata, kamu melakukan sesuatu supaya kamu. Tapi perjanjian baru berkata begini, karena kamu telah, maka kamu perlu lakukan ini. Amin, Bapak Ibu. Karena kamu telah, ini juga berkata begini, karena kamu telah diselamatkan, makanya kerjakan keselamatanmu. Kabar Injil itu kabar baik, Bapak Ibu. Jangan menjadi sesuatu kabar yang buruk. Jangan dalam ketakutan. Karena ada orang berpikir kita harus kerjakan keselamatan supaya kita diselamatkan. Karena kalau kamu tidak mengerjakan keselamatan, kamu bisa kehilangan keselamatan. Saya mau katakan, Anda diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Anda diampuni sekali untuk selama-lamanya. Anda dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Kalau begitu, apakah kita
Tak perlu mengajarkan keselamatan karena kita sudah diselamatkan. Hei, dengarkan. Inilah Paulus, Roh Kudus memakai Paulus menuliskan ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Lihat, kamu dan saya disuruh taat. Karena itu, ya, inilah orang percaya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat, dengan rasa kagum. Jaga keselamatan. Jadi sebagai orang percaya, ketika Anda orang percaya yang benar menghargai karya Kristus di kayu salib, ayat ini berlaku buat saya dan Anda. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan ketakutan, tapi dengan rasa kagum. Rasa kagum yang mengagumi Tuhan, hormat. Apa takut dan gentar di sini? Kita boleh dibantu dengan ayat ini. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Let the Bible interpret the Bible. Markus, tolong buka Markus pasal 5 ayat 33. Apa kata? Di sini ada takut dan gentar menjadi menggoyangkan sedikit pengertian. Wah, apakah kita harus ketakutan? Markus pasal 5 ayat 33. Mark chapter 5 verse 33. Ya. Kita baca. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu, Alkitab ini berkata waktu itu ada perempuan pendarahan. Dia memegang jubah Yesus. Dan karena dia percaya asal kujama jubahnya, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman. Lihat, imannya membuat dia bertindak. Orang yang mengerti keselamatan pasti bertindak. Tidak mungkin tidak. Kalau ada orang tidak bertindak, pertanyakan keselamatannya. Iya, dipertanyakan. Karena kita nggak bisa melihat orang beriman atau orang selamat tak bertindak. Anda nggak bisa mengatakan orang itu orang baik kalau Anda nggak melihat tindakannya. Perempuan ini, pendarahan ini, waktu dia mendengarkan Injil, mendengarkan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit. Wah, di sana dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, orang batuk-batuk seperti ini sembuh, saya juga sembuh, menerima kesembuhan. Berkatakan terus kesembuhan. Waktu perempuan itu mendengarkan Injil itu, mendengarkan berita kabar baik, muncullah iman dalam hatinya. Iman Anda tidak akan bisa tumbuh tanpa mendengarkan ini. Jadi jangan berkata, aku akan imanku bertambah. Tapi Anda nggak pernah dengar Injil, tidak bisa. Itu namanya motivasi diri sendiri. Dan itu bukan kerja Injil. Kerja Injil adalah dengarkan kabar baik, maka sadar tidak sadar Anda akan mengalami iman. Perempuan itu pun tidak mengalami, dia tidak menyadari dia punya iman. Dia sedang berpikir, asal kujama jubah-jubahnya, pasti sembuh.
Dia nggak berkata, aku punya iman untuk sembuh, aku punya iman untuk sembuh. Dia tidak. Dia dengarkan berita tentang Yesus. Dia dengarkan berita tentang Yesus. Dan akhirnya muncul dalam hatinya, asal ku jamai jumbai jubahnya, aku sembuh. Dan dia nggak tahu itu iman. Orang yang imannya bertumbuh justru nggak sadar dia memiliki iman. Kenapa? Iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika Anda, Bapak, Ibu, dan saya mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik, iman tumbuh sendiri. Iman muncul sendiri. Jadi iman itu bukan dipaksa-paksa. Aku harus punya iman, aku harus punya iman, aku harus punya iman. Sama dengan Anda berkata, aku harus kenyang, tapi Anda nggak makan, atau saya pasti nggak haus, saya pasti yang haus, tapi Anda tidak minum. Anda perlu lakukan, saya nggak perlu haus, ambil air minum, bapak ibu minum, Anda tidak haus. Anda juga tak perlu, aku harus punya iman, Anda dengarkan Injil, dengarkan kabar baik, maka muncul iman di dalam diri Anda. Seperti perempuan pendarahan ini, dia di dalam kegalauannya, di dalam keputusasaannya, dia mendengarkan kabar baik. Dia dengar kabar baik. Ada seorang bernama Yesus dari Nazaret, dari Galilea, bisa menyembuhkan orang. Dan dia penuh kasih karunia. Dia penuh kebenaran. Yang dia dengarkan itu kabar itu, tiba-tiba muncul dalam hati, aku pun pasti sembuh asal ku jamai jumbai jubahnya. Lihat, dia tidak menyadari itu. Dia tidak menyadari bahwa bahkan dia muncul iman di dalam hati. Bapak Ibu juga waktu menyadari keselamatan Anda yang luar biasa, maka Anda bahkan tidak menyadari mengerjakan keselamatan itu terus menerus. Dengan menyadari, dengan mempercayai Anda diselamatkan, maka Anda akan mengerjakan keselamatan itu. Saya baca sedikit dulu Markus pasal 5 ini, karena ada yang menarik di sini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tertungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kenapa perempuan ini takut dan gemetar, Bapak Ibu? Apakah dia ketakutan melihat Yesus? No. Dia tadi berpikir dia ingin menjabai jubah Yesus. Artinya dia nggak ketakutan melihat Yesus. Dia melihat, dia tahu ini Yesus bisa menyembuhkan. Dia datang dan dia waktu menyentuh jumbai jubahnya, dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya dan dia merasakan kesembuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan perempuan ini jadi Bapak Ibu menjadi perempuan ini. Ketika Anda seorang yang sakit tiba-tiba menyentuh Yesus, bayangkan menjadi kita perempuan itu, tiba-tiba sembuh seketika. Tiba-tiba pendarahan berhenti, tiba-tiba kita menjadi segar, tiba-tiba kita menjadi kuat, tiba-tiba kau nggak merasa sakit. Tiba-tiba apa yang Anda rasakan? Pasti Anda terkagum-kagum dan wow, who is he? Siapa ini orang? Sedon. Siapakah orang ini? Kalau tiba-tiba Anda menyentuh dia, Anda tiba-tiba kehilangan semua sakit, penyakit. Anda pasti terkagum. Itulah yang disebut di sini. Dia takut dan gemetar. Takut dan gemetar di sini adalah kekaguman. Merasa ini wonderful.
Ini luar biasa. Ini sesuatu yang ajaib. Waktu Anda pun menyadari keselamatan Anda diselamatkan oleh darah Yesus, oleh kematian Kristus di kayu salib, Anda akan terkagum. Maka Anda akan merasa kagum itu akan menjadi keluar. Anda akan mengejarkan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi ketakutan di sini Alkitab telah menjelaskan apa yang dimaksud ketakutan adalah karena takut, kagum. Itulah perjanjian baru. Beda dalam perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama, Bapak Ibu ingat kejadian waktu Tuhan berkata kepada Musa, janganlah bangsa itu mendekati gunung itu, gunung Sinai, sebab kemuliaanku ada di dalamnya. Kalaulah orang mendekati gunung itu, dan baik manusia baik pun hewan, maka dia akan mati ketika ada hadirat Tuhan, ketika ada kekudusan Tuhan di sini. Dan orang selalu berkata kepada Musa, Musa, janganlah kami mendekati gunung itu. Kamu sajalah ke gunung itu. Kenapa? Karena bangsa Israel takut dan gentar. Beda takut di dalam perjanjian lama dan takut di dalam perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian lama takut seperti menghadapi gunung Sinai. Kalau Anda salah, kalau orang-orang Israel salah, mereka akan mati dan sehingga mereka ketakutan untuk mendekati Tuhan karena ada ketakutan dan kegentaran di sini. Tapi lihat, ketakutan dan kegentaran di dalam perjanjian baru adalah karena kagum melihat kasih-Nya. Amin. Kagum melihat kasih Tuhan. Itulah yang dialami perempuan itu. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya akan baca dulu Markus pasal 5 ayat 34 berkata begini. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lihat, Markus pasal 5 ayat 34 berkata, boleh ditujukan. Pasal 34 multimedia. Oke. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lihat, waktu perempuan itu menyadari Tuhan luar biasa, menyadari Tuhan mampu menyembuhkan orang sakit, dan dia mengalaminya. Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat, bukan kita yang melihat iman, bukan tugas kita melihat iman kita. Jadi Bapak Ibu, bukan tugas Anda melihat seberapa besar iman. Dan kita nggak tahu kita punya iman apa enggak. Karena yang melihat iman itu adalah Tuhan. Dan kebenarannya kita sudah memiliki iman di dalam hati kita, yaitu Yesus sendirilah iman kita. Jesus Christ is my faith. My faith is Jesus Christ. Yesus Kristuslah imanku. Jadi Anda dan saya sudah punya iman. Anda hanya perlu mendengarkan dan merenungkan Yesus Kristus dalam hidup Anda, kebenaran, maka iman muncul. Dan iman itu Tuhan yang melihat. Jadi jangan berusaha untuk imanmu bertambah besar, karena iman bukan kita yang melihat, Tuhan yang melihat iman kita. Tapi tugas kita adalah melihat kasih Tuhan yang besar. Waktu kita menyadari kasih Tuhan yang besar, waktu kita menyadari Tuhan itu adalah ajaib, waktu Tuhan mampu menyediakan segala kebutuhan kita, waktu kita menyadari Tuhan adalah Bapa yang baik, Yesus menyebut itulah iman. Makanya Tuhan menyebut kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan. Jadi iman. Kembali kepada Filipi
12 tadi. Kembali kepada Filipi ayat 12. Jadi Bapak Ibu, kita clearkan ini ya. Kita harus jelaskan ini supaya jangan takut Anda karena ada kita kerjakan keselamatan, kalau tidak kita tidak selamat. Tuhan menyuruh kita kerjakan keselamatan. Ini mengerjakan keselamatan di sini bukan untuk diselamatkan. Karena saudara-saudaraku yang kekasih, kata Petrus, kata Paulus, artinya adalah ini untuk orang-orang percaya. Setiap orang-orang percaya memang harus mengerjakan keselamatan. Tidak bisa tidak. Kalau Anda tidak bergerak untuk mengerjakan keselamatan, mungkin Anda tidak menyadari Anda diselamatkan. Atau mungkin juga belum diselamatkan. Karena orang yang menyadari keselamatannya akan menyadari mengerjakan keselamatan. Orang yang menyadari seorang pria akan berpakaian pria. Kalau ada seorang pria berpakaian perempuan, berarti dia tidak menyadari dia pria. Yang disebut banci. Banci dua status. Anda juga jangan dua status. Status kadang percaya selamat, kadang tidak percaya selamat. Anda mengalami dua status. Anda percaya telah diselamatkan selamanya. Amin. Jangan jadi dua status. Percayaan iya, saya percaya anak Tuhan, tapi juga di satu sisi dia percaya anak simbolis. Tidak. Kalau Anda anak Tuhan, berarti Anda bukan anak simbolis. Ya Bapak Ibu ya, gak ada dua statusmu. Kalau Anda pria ya pria, Anda itu wanita. Kalau Anda anak Tuhan ya anak Tuhan. Jangan anak Tuhan, tapi tak percaya dia selamat. Tak percaya juga dia anak Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya keselamatannya tergantung apa yang dikerjakannya. No. Kalau Anda tergantung diselamatkan karena tergantung pekerjaanmu keselamatan, apa yang Anda lakukan, berarti Anda tidak diselamatkan oleh karena kasih karunia. Martin Luther jelas sekali. Tuhan pakai untuk menjelaskan kita diselamatkan hanya oleh iman dan kasih karunia. Tuhan pakai karena gereja abad-abad pertengahan mengalami penyesatan. Ya, bisa penyesatan. Makanya Tuhan pakai Martin Luther untuk mereformasi gereja. Reformis. Hanya dia mengatakan, dia menggaungkan sola scriptura. Alkitab sajalah kebenaran, di dalam Alkitab saja. Sola fide, iman saja. Sola gratia, hanya kasih karunia. Sola Christus, hanya Kristus. Tidak ada yang lain yang Anda perlu beritakan. Beritakan Yesus. Mengerjakan keselamatan, beritakan Yesus. Sola Deo Glory, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Lihat luar biasa. Ketika Anda memuliakan Tuhan, Anda dalam Tuhan, Anda dalam kemuliaan ini. Jadi Bapak Ibu tak perlu mencari kemuliaan karena Anda dalam Kristus. Kalau Kristus dalam Kristus, ketika Kristus Anda tinggikan, Anda juga di dalam Kristus yang ditinggikan. Amin. Ketika Anda mengagungkan Yesus dalam hidup, Anda juga dalam Yesus yang diagungkan. Jadi Anda nggak perlu mencari pengagungan atau mencari kemuliaan, karena Anda dalam Kristus. Anda agungkan Kristus. Kerjakan keselamatan. Jadi Bapak Ibu harus jelas. Jangan lagi melakukan pelayanan, melakukan hal-hal yang baik supaya selamat. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, Anda masih berpikir konteks perjanjian lama. Anda masih berpikir konteks agamawi.
Karena kalau Anda melakukan itu, berarti Anda percaya yang menyelamatkan Anda adalah perbuatan Anda. Kalau Anda mempercayai Anda harus melakukan mengerjakan keselamatan supaya selamat, Anda masih dalam konteks agamawi. Anda tidak di konteks perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru, padahal Tuhan lakukan ini untuk engkau dan dalam darahku, ini adalah darah perjanjian yang baru. Engkau diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena aku mati di kayu salib, maka engkau diselamatkan. Dalam konteks perjanjian yang baru. Ini jelas. Hai saudara-saudaraku yang dikasih, kamu senantiasa taat. Tuhan menginginkan kita taat, karena kamu sudah diselamatkan. Yesus telah taat mati di kayu salib. Lihat, kalau kita baca di atasnya Filipi 2 mulai dari 5 sampai kepada 11. Dan ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepada nama di atas segala nama. Lihat, ayat 8 berkata, dia telah mati, telah taat, bahkan taat sampai mati. Kalau kita menyadari Yesus taat sampai mati, melakukannya untuk Anda, untuk keselamatan Anda, maka buahnya adalah kita melakukan keselamatan itu senantiasa dengan taat. Karena ketaatan Kristus. Karena Yesus telah taat sampai mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Maka kalau kita menyadari itu, maka ketaatan muncul dari diri kita. Makanya mendengarkan Injil terus-menerus, maka akan mengubahkan hidup. Bukan saya harus taat. Kalau Anda tidak menyadari Yesus taat sampai mati untukku, Anda tidak bisa taat. Itu menjadi suatu penyiksaan bagi Anda. Anda berusaha taat dan ya Anda lah yang tahu Anda taat apa tidak. Ya Anda dan Tuhan sajalah yang tahu. Tapi ketika kita menyadari Yesus taat mati di kayu salib, maka buah ketaatan itu akan walk out, akan keluar daripada hidup. Maka walk out, kerja akan keluar, maka dia akan bekerja keluar. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi Anda melakukan mengerjakan keselamatan bukan untuk selamat, tetapi Anda mengerjakan keselamatan karena Anda sudah diselamatkan. Walk out. Karena jelas ayat 13 menjawab pertanyaan ini. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kedelahannya. Ayat 14 jelaskan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini dia. Orang yang mengerti keselamatan, yang mengerjakan keselamatannya adalah dia melakukan dengan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut tapi dengan syukur. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan keselamatannya dengan baik, dia tidak melakukannya dengan sungut-sungut. Tapi dia ayat 14 multimedia, lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dengan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada, come on, ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lihat Bapak Ibu, orang yang mengerjakan keselamatannya ini dijelasin sama Rasul Paulus untuk kita. Ayat ini ditujukan kepada orang Filipi yang berlaku juga untuk kita. Seperti itu maksudnya. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa dulu? Ditujukan kepada orang Filipi. Dan ayat ini ditujukan kepada kita. Baca Alkitab dengan begitu.
Kita harus mengetahui kepada siapakah pertama kali dikirimkan ini ayat ini. Pada orang Filipi dan untuk gereja. Amin. Semua gereja, karena ini adalah dikirimkan kepada gerejanya. Surat ini surat kepada gereja. Kita adalah gereja Tuhan. Berarti ayat ini jelas langsung juga direct to us. Supaya kamu tiada beraib. Jadi perlu mengajarkan keselamatan, tidak bersungut-sungut, supaya tidak beraib. Karena dunia tidak bisa melihat buahmu. Engkau adalah anak Tuhan kalau kamu tidak berbuah, tidak melakukan segala sesuatu. Manusia, sesama manusia, perbuatan kita lah yang dilihat orang, bukan iman Anda. Iman Anda Tuhan yang melihat. Saya nggak tahu si violin ini adik saya, ini dia sambil kamera di sini. Saya nggak tahu dia itu punya iman atau tidak. Yang saya tahu dari perbuatannya. Kalau dia baik, kalau dia melakukan berdoa, ketika saya melihat dia berdoa, baik, suka menolong, kerja dan sebagainya, oh orang ini punya iman. Kalau dia nggak melakukan sesuatu, saya nggak tahu dia orang beriman apa tidak. Tapi Tuhan tahu. Ini konteksnya untuk kita kerjakan menjadi berkat bagi orang lain. Supaya menjadi tubuh Kristus yang maksimal. Supaya menjadi orang-orang yang diselamatkan yang maksimal. Kita perlu maksimal. Kemaksimalan. Dan itu untuk kebaikan buat kita pastinya. Juga kebaikan buat orang lain. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Lihat. Tidak bernoda. Jadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan, orang-orang yang diselamatkan, modelnya begini. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Lihat, dunia ini adalah bengkok. Dunia ini rusak. Dunia ini memang telah rusak. Memiliki rusak di mana-mana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dipilih untuk menjadi terang, sudah dipilih untuk menjadi garam di dunia ini. Maka kerjakan keselamatan. Anak Allah yang bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Lihat, dunia ini Bapak Ibu sudah sesat. Jadi kalau dunia ini sudah sesat, Bapak Ibu dan saya, orang-orang percaya, jangan mengikuti apa yang dikatakan dunia ini. Jangan mengikuti yang sesat. Firman Tuhan berkata, dunia ini sesat. Maka kita perlu Yesus. Dan Yesus telah memberikan dirinya sebagai teladan bagi kita untuk menjadi berkat. Karena kita telah, puji Tuhan, dia telah dipilihnya, diselamatkannya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Sehingga kamu bercahaya. Halo, come on, it's very good, it's wonderful. Sehingga kamu bercahaya. Bapak Ibu di rumah, ayo kita ngomongkan ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang mengerjakan keselamatan adalah bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala kondisi kita bercahaya. Saya senang dengan lagu ini. Lagu Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Memang bersinar. Jadi kalau Bapak Ibu menghargai, takut dan bentak, kagum akan keselamatanmu, maka kamu pasti bersinar. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun Anda berada, come on, do something good, do the best for the people, untuk teman-temanmu, for your friends, for your brothers and sisters, untuk semua, for your family, untuk gereja, untuk semua. Lakukan. Itu membuktikan Anda mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Tuhan suruh mengerjakan keselamatanmu. Itu artinya kamu hidup dalam kasih karunia-Nya, mengerjakan keselamatan. Di tengah-tengah pandemi, kamu bisa mendoakan orang, kamu bisa menyapa, hey friend, gimana kabarmu? Ada sekarang handphone, ada SMS, ada WhatsApp. Come on, kabar, teguhkan orang lain. Itu mengerjakan keselamatan. Tidak berdiam diri. Anda tidak mengerjakan keselamatan kalau Anda berdiam diri. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak hidup dalam kasih karunia. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, kalau Anda tidak berdoa, tidak mendoakan keluargamu, tidak doa teman-temanmu, Anda tidak hidup dalam kasih karunia. Atau mungkin Anda tidak mengerti keselamatan, atau Anda mungkin belum diselamatkan. Ayo, come on, brother and sister. Saya tidak menakut-nakuti Anda di sini. Saya sedang mengingatkan status Anda, identitas Anda. Identitas Anda melakukan begitu. Orang yang punya identitas akan melakukan itu. Juga bukan identitas Anda, bukan pekerjaan Anda yang menentukan identitas Anda. Saya mau katakan, Anda telah diselamatkan. Pasti Anda melakukan hal yang baik. Itulah identitas Anda. Oke. Ayat next verse. Baik, kita selesaikan ini. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Lihat Bapak Ibu, Paulus mengatakan ini. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak berlomba, tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tidak percuma, tidak sia-sia. Kamu tidak sia-sia menjadi anak Tuhan. Kamu tidak sia-sia diselamatkan. Ya, kamu sudah selamat kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kamu tidak sia-sia. Pernahkah Bapak Ibu Anda dalam satu ruangan dengan orang lain, tapi orang ini maaf, tidak berguna, tidak bisa melakukan sesuatu? Itu namanya Anda sia-sia di sini. Ada dulu kemarin dengan sahabat saya, ada mempresentasikan present but not full. Hadir tapi tidak bisa, tidak berdampak, kira-kira gitu. Dia ada tapi tidak ada dampaknya. Dan itu bukan karakter orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan dia punya dampak. Punya dampak buat keluarga, punya dampak buat gereja, punya dampak buat bangsa dan negara, punya dampak buat kota, punya dampak buat tetangga. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Kita punya dampak minimal bagi keluarga kita,
Itu artinya kita mengerjakan keselamatan. Jadi harus punya dampak, Bapak Ibu. Itu artinya Anda mengerti keselamatan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Lihat, ini juga ada pada hari Kristus. Pada hari Yesus datang nanti, kita mendapatkan upah mahkota kehidupan. Upah daripada Tuhan. Kita ada sesuatu. Ada record. Ada poin, ada kredit. Saya mau kasih tahu, bukan kredit itu yang menentukan diselamatkan. Anda diselamatkan dan saya hanya oleh darah Yesus. Titik. Tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Jangan rusakkan kasih karunia, sola gratia, sola fide. Sudah sempurna. Yesus telah menyelesaikan keselamatanmu dengan sempurna di kayu salib. Keselamatan adalah benar-benar oleh kasih karunia, bukan plus ya. Plus ini seperti apa, Pastor? Diselamatkan oleh kasih karunia plus perbuatan baik. No, Anda merusak kasih karunia. Kalau Anda diselamatkan darah Yesus plus perbuatan baik, itu namanya bukan kasih karunia. Itu adalah namanya upah. Anda diselamatkan bukan karena upah. Anda diselamatkan adalah benar-benar pemberian Tuhan, pemurahan Tuhan saja. Jangan ditambah dengan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya menyadari itu, maka keselamatan itu akan keluar dari kita. Itu apa itu? Yang tadi, hal-hal yang baik. Engkau bersinar di mana-mana, engkau berdampak di mana-mana, engkau menjadi teladan di mana-mana, engkau disenangi orang. Ya, psikologis pasti tidak menyukai. Kau disenangi orang lain. Orang lain merasa diberkati ketika bersamamu. Orang lain merasa damai sejahtera ketika ada bersamamu. Itu. Oke, Bapak Ibu. Iya. Jadi kerjakan keselamatan itu jelas ya Bapak Ibu. Ini supaya kita tidak ragu lagi keselamatan kita. Kita diselamatkan oleh hanya darah Yesus. Hanya oleh karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Ephesians chapter 2. Multimedia boleh dibantu. Efesus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini jelas sekali. Jadi keselamatan kita diselamatkan bukan hasil usaha, bukan karena kau mengerjakan keselamatan. No, tetapi karena kau telah diselamatkan, Tuhan menginginkan kau menjadi alatnya. Tuhan menginginkan engkau menjadi bagian daripada kerajaannya. Tuhan menginginkan engkau dipakainya menjadi baiknya, menjadi dunia. Lihat, engkau adalah terang. Yesus adalah terang dunia, dan Yesus ada dalam engkau adalah terang. Yesus adalah garam, Yesus adalah dalam engkau, dan engkau menjadikan garam di dunia ini. Apa yang ada dimiliki Yesus itu menjadi milik. Ya Bapak Ibu. Jadi ayat ini saya mau katakan sekali lagi, jelaskan kembali. Ini bukan untuk diselamatkan karena engkau telah diselamatkan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapapun Anda, saudara-sahabat yang mendengarkan kebenaran ini, mari menjadi berkat di tengah-tengah keadaan saat ini. Mendoakan bangsa dan negara
mendoakan teman-teman, doakan keluarga, menanyakan kabar, apalagi saat ini Bapak Ibu tidak bisa kemana-mana. Jadilah berkat, ikuti pemerintah. Kalau tidak ada hal-hal yang penting, mari stay home. Ikuti aturan pemerintah. Itu salah satu bagian daripada mengerjakan keselamatan. Kadang kita melakukan sesuatu bukan untuk kita. Saya jujur Bapak Ibu, saya tidak khawatir untuk kemana-mana saat ini. Saya tidak takut. Mau ke warung saya, mau duduk saya, mau ke warung, mau jalan-jalan, saya tidak takut. Tapi demi kenyamanan orang lain, demi kenyamanan keluarga, istri dan anak-anak, sahabat-sahabat, demi kenyamanan, demi juga untuk mengikuti aturan pemerintah, saya stay at home. Kadang-kadang kita lakukan itu bukan untuk kita, dan memang bukan untuk orang lain. Amin, Bapak Ibu. Lakukan yang baik untuk, walaupun tidak. Kadang kita Bapak Ibu begini, jemaat, kita turun kepada iman orang lain. Yesus turun kok ke level kita. Dia nggak memaksa kita naik ke level Yesus. Dia turun menjadi selevel dengan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang lain, untuk kenyamanan dan keamanan orang lain, kamu turunlah ke level mereka. Menjadi berkat. Dan ketika engkau turun ke level mereka, kamu angkat mereka bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Jadi kerjakan keselamatan dan Anda pasti mengalami sukacita yang lebih luar biasa. Bapak Ibu diberkati? Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa.